Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feptiani Zalifta Pertiwi, NIM 1901020042, kelas 6A2 Akuntansi Pagi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial pengoperasian proses audit menggunakan aplikasi Atlas. Di sini saya memilih konten A2. Baiklah, inilah menu utama dari aplikasi Atlas tersebut. Kita klik di bagian A-nya ini, kemudian muncul di sini ada A1, A2, B, C dan seterusnya. Karena saya memilih A2, maka kita akan ngeklik di sini ada A210. Kita klik di bagian bawah ini. Kemudian di sini ada nama indeks KPP, SA yang relevan. Kemudian di sini di bawahnya ada uraian dan pilih periode saldo. Yang pertama ada total aset, yang kedua aset bersih, yang ketiga jumlah pendapatan, yang keempat ada jumlah HPP, yang kelima laba sebelum pajak, yang keenam laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi. 7 total liabilitas, 8 lainnya seperti acuan dari auditor induk. 9 penentuan materialitas keseluruhan. Ada acuan saldo, margin, materialitas keseluruhan. 10 penentuan materialitas pelaksanaan margin. Umumnya 50-80% dari materialitas keseluruhan. Materialitas pelaksanaan. Yang ke-11 ada ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Margin. Umumnya 3%-5% dari materialitas pelaksanaan. Nilai salah saji yang tidak dikoreksi. Selanjutnya di sini ada A220. Kita klik, kemudian di sini ada audit strategi memorandum. Yang pertama ada analisis perbandingan data antar periode, yang kedua ada analisis rasio keuangan. Untuk kembali, kita klik konten. Selanjutnya ada A230. Di sini ada pemahaman entitas dan lingkungan. Aktivitas yang pertama informasi umum dan aspek legalitas. Yang kedua, struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. 4 pemahaman peraturan yang relevan. 5 pemahaman lingkungan bisnis. 6 analisis kelangsungan usaha. 7 pemahaman penyiapan dan penyusunan LK. 8 analisis faktor kecurangan. Kemudian ada kesimpulannya. Kemudian ada A240, nama indeksnya itu IR. SA yang relevan, SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko. Selanjutnya A250 bisa kita lihat di sini. Kemudian ada A260. Di sini ada komunikasi dengan TCWG dan SPI. Di sini ada SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini SA 260. Kemudian di SA 265 pengomunikasian deviansi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA 610 penggunaan pekerjaan auditor internal. Di sini ada identifikasi para pihak oleh tim perikatan. Yang A, apakah klien memiliki TCWG? Pilihannya yaitu ada ya atau tidak. Yang B, apakah klien memiliki SPI? Selanjutnya A270, nama indeks ROMN. SA 315-nya yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungan. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya terakhir di sini ada audit strategi memorandum. 10 auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Baiklah, itulah hasil video tutorial mengenai aplikasi Atlas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.